Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Saya ingin bicara tentang doa kali ini. Pada saat kita mengalami tantangan, ya, nggak hanya masalah kita bicara, tapi pada saat kita menghadapi waktu di mana kita harus membuat keputusan-keputusan yang sulit, atau hidup penuh godaan, atau kebingungan, pikiran tidak jernih, atau saat-saat di mana antara fantasi sulit dibedakan dengan kenyataan. Apa yang Anda lakukan pertama kali? Apakah Anda mencari dokter, psikolog, suplemen, obat penenang mungkin? Pernahkah Anda langsung berpaling pada Tuhan sebagai pertolongan pertama dalam hidup? Dalam bentuk doa, mohon kepada Tuhan agar kuasa Roh Kudus yang sudah diberkatkan kepada kita pada saat kita dibaptis diaktifkan. Kuasa Tuhan yang tak terbatas untuk menjernihkan pikiran dan hati kita. Roh Kudus yang membimbing kita untuk membuat semua duduk perkara menjadi jelas, sehingga kita tidak bingung ataupun bimbang lagi. Mau kemana, langkah apa yang harus diambil, keputusan apa yang harus dilakukan. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengambil keputusan yang tepat dari pilihan-pilihan yang sulit. Saya alami beberapa kali waktu dalam hidup di mana pertolongan manusia tidaklah lagi memungkinkan. Salahnya saya mengambil doa sebagai jalan terakhir. Dari situ saya belajar untuk mengambil doa sebagai jalan pertama. Bahkan dalam kondisi sakit fisik pun, bila kita berdoa sebagai langkah pertama, Tuhan akan membimbing kita ke pengobatan yang paling tepat. Jadi kalau Anda ada masalah kesehatan, daripada Anda mencoba dokter A, B, C, D, dan seterusnya, entah kapan baru dapat pertolongan yang tepat. Bila Anda dibimbing Roh Kudus, seperti yang mana yang saya alami dulu, Tuhan akan mengarahkan kita langsung ke pengobatan yang tepat. Jadi tidak mengalami frustrasi dulu berkali-kali, yang mungkin menemukan pengobatan tepat, mungkin tidak juga loh. Tapi saya diarahkan langsung, look, ini dia metodenya. Dan itu bukan instan ya, saya tidak bicara haleluya Tuhan menyembuhkan semuanya hilang, enggak. Saya butuh waktu 1,5 tahun untuk pengobatan dan terapi, tapi masalah kesehatan saya pulih. Tuhan mengarahkan ke pengobatan yang tepat. Puji Tuhan sampai hari ini saya masih sehat dan minim dari masalah-masalah kesehatan yang merongrong saya di masa lalu. Lain kali, bila kita ada masalah atau apapun itu, tantangan dalam hidup, cobalah untuk berdoa. Gak usah canggih-canggih, gak usah pakai bahasa yang indah-indah, sederhana saja. Ingat, doa terpendek dalam catatan sejarah itu adalah doa Santo Petrus. Pada saat dia mulai tenggelam, saat dia berjalan di atas air, pada saat dia takut melihat ombak dan gelombang itu, dia pun tenggelam. Pada saat itu cuma berdoa satu potong permohonan. Tuhan tolong aku. 3 kata. Yang mana Yesus datang, menarik dia keluar, yang mengatakan dia engkau yang kurang beriman. Saya tidak bisa lupa itu dalam bahasa Inggris, ye of little faith. Engkau yang imannya sedikit. Itulah saya. Tapi dengan memohon kepada Tuhan, tolonglah aku
sederhana, singkat, murni dari dalam hatiku. Tuhan memberikan pertolongannya. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.